Atau emang benar kata Zoro, alis aneh Sanji tidak bisa menandingi kerennya outfit Germa? 面白い。Moshimos, orewa Golden Tesoro. Yuchubo oni orewa Naru Tokoda. Oke, seperti biasa kita akan memprediksi chapter 1027. Belum lanjut video ini, jangan lupa subscribe ya, Bre. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Golden Tesoro. Belum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis, yuk. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 1026, ditutup dengan kekalahannya dua anggota eksklusif dari pihak aliansi Kaido dan Big Mom, yaitu Perospero yang dikalahkan oleh Kucing Barbar dan Jack, salah satu All-Star Kaido yang dikalahkan oleh Inuarasu. Uniknya, di panel terakhir diperlihatkan si bangsat Orochi yang mengintip pertarungan dari Inu dan Jack. Dan Orochi tak berniat untuk membantu Jack karena Orochi merasa bukan aliansi Kaido lagi. Ekspresi wajahnya sendiri terlihat Orochi ketakutan. Bisa dikatakan Orochi takut mati, sehingga mulai menyimpan sisa nyawanya, agar tidak terjadi lagi mati sia-sia seperti kematian yang pertama oleh Kaido dan yang kedua oleh anggota Nine Reds Kabar. Sudah mulai serius nih Orochi, jangan sampai dia berhasil kudeta tapi mati sia-sia. Peran apakah yang diambil Orochi saat ini, di mana sekelilingnya ingin membunuhnya dari pihak aliansi samurai maupun sekutu dari Kaido? Oke, sebelum kita memprediksi chapter 1027, kita recap dulu sebagian momen-momen unik di chapter 1026. Hal unik yang pertama adalah saat pertarungan naga antara Kaido dan Momo. Tuan muda Yamete masih bisa berdiri, walaupun sedang terluka seperti yang dikatakan Mary, dan masih sempat mencoba menolong Momonosuke. Dengan ini, Oda menunjukkan duo Yamato dan Luffy sebentar lagi akan terjadi. Hal unik lainnya saat pertarungan Zoro dan Sanji, diperlihatkan di situ Sanji masih belum menggunakan Red Suit-nya. Entah apa yang membuat Sanji tidak mau memakai Red Suit-nya. Mungkin malu karena diolok Queen sebagai Saibro Germa. Atau Sanji memakainya saat keadaan kepepet dan meng-KO-kan Queen dengan teknik Red Suit Germanya. Atau emang benar kata Zoro, alis aneh Sanji tidak bisa menandingi kerennya outfit Germa. Beralih ke tag team antar Kid dan Law, mereka berdua masih melawan Big Mom. Wajah Big Mom sudah mulai kotor, namun masih ketawa-ketiwi aja kayak nenek lampir. Ini membuktikan kalau Big Mom masih belum serius melawan duo perfect supernova ini. Badan sudah kayak balon besi, ketawa kayak nenek lampir. Mau nambah sebutan apa lagi nih Big Mom? Sedangkan para samurai negeri Wano bersorak saat mengetahui tuannya, Momonosuke masih hidup dan dijaga oleh Luffy Taro. Setelah bentroknya antara Luffy dan Kaido, terpancarlah Class Haki mereka berdua. Dapat dipastikan chapter selanjutnya diperlihatkan reaksi para aliansi samurai dan bawahan Kaido yang berada di panggung utama merasakan pancaran haki Raja Luffy dan Kaido. Di sana diperlihatkan Kroco yang tidak mempunyai ambisi tumbang begitu saja. Sedangkan chapter selanjutnya akan diperlihatkan para aliansi hanya bertanya-tanya aura kuat siapa ini yang terpancar, dan para samurai tidaklah sampai tumbang. Seperti yang pernah dijelaskan Marco, si kepala nanas saat Shanks invasi ke kapal Shirohige. Marco si kepala nanas berkata, kalian yang lemah sebaiknya menjauh. Ini sama sekali tidak mencerminkan para samurai negeri Wano yang mempunyai ambisi kuat untuk mencapai tekad Oden, yaitu membebaskan dan membuka negeri Wano. Dengan begitu, tidak mungkin mereka tumbang oleh konkuer haki milik Kaido. Untuk kasus terbahnya awan karena kelas ini, saya pikir Luffy masih belum selevel dengan para Yonko. Luffy bisa membelah awan dengan tanda kutip langit karena memang Onigashima sedang terbang, sehingga jarak antara bentrok dan awan sangatlah dekat. Sehingga memungkinkan membelah langit sangatlah lebih besar. Tidak seperti Shanks dan Shirohige yang bentrok di lautan, bisa dikatakan ketinggiannya 0 mdpl. Dan saya masih meyakini Luffy masih dibantu Yamato untuk mengalahkan Kaido, entah bagaimana nasibnya. Dengan terbukanya awan dan cahaya bulan kembali terlihat, mode GGS ganteng-ganteng sulong milik Inu dan Neko memenangkan pertarungannya.
Setelah kemenangan 2 Nine Red Scabar ini memungkinkan chapter selanjutnya menampilkan para Nine Red Scabar yang lain. Raizo memenangkan pertarungannya. Raizo si ninja burik mengalahkan Fukurokuju si ninja kepala panjat pinang. Raizo memanfaatkan secara maksimal buah iblis miliknya yang bertipe paramesia yaitu scrolling jutsu. Kemampuannya ini bisa menyerap serangan lawan dan membalikannya kembali. Di sini pasti Fukurokuju kewalahan dengan buah iblis Raizo. Sejauh ini Fukurokuju belum diketahui pengguna buah iblis juga atau tidak. Ada 4 Nine Red Scabar yang masih terbaring meratapi kehidupannya, yaitu Asura Doji, Kinemon, dan Kiku, termasuk Kanjuro yang sebagai pengkhianat. Seharusnya mereka bertiga masih hidup. Seperti biasa, Oda akan mematikan karakternya setelah melakukan pengorbanan penting atau yang berarti bagi jalan cerita One Piece, khususnya Kinemon. Pastinya akan mengubah keadaan dan meninggoy dengan tersenyum, meyakini bahwa perintah Oden yaitu untuk menjaga keturunan Kozuki dan membuka gerbang Wano akan segera terwujud. Dan satu lagi, Nine Red Scabar yang masih belum tahu prokernya apa, yaitu Denjiro. Terakhir panel Denjiro diperlihatkan pada chapter 1022. Terlihat muka Denjiro dengan ekspresi kaget, apakah ada musuh kuat di depannya? Ataukah sosok yang ia cintai berhadapan di depannya? Di chapter 1009, Denjiro terlihat tidak ikut dengan Kinemon dan lainnya. Denjiro menetap di ruangan persembunyian Akazaya 9 setelah menebas naga Orochi. Apalagi Denjiro tidak memberitahu Kinemon rencananya selanjutnya apa. Saat ini dia sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Terakhir, Oda mensiuletkan seseorang yang sedang mengobati Nine Red Scabar yang sedang terluka setelah diobok-obok oleh Kaido di atap Onigashima saat penyerangan pertama atas Kaido. Sosok itu adalah Hiyori. Sedangkan yang mengenali wajah Hiyori sendiri tidak lain Denjiro dan Kawamatsu saja. Pastinya Denjiro ingin menjaga keselamatan Hiyori, jika itu benar putri Kozuki Oden di depannya. Nine Red Scabar yang lain pun tidak mengenali wajah yang mengobatinya. Sudah jelas karena terakhir bertemu saat dia kecil, dan sekarang sudah menjadi wanita dewasa dan pastinya cantik. Hal ini juga diperkuat saat Kawamatsu yang masih setengah sadar berkata, sepertinya saya kenal orang tersebut. Kalau itu benar Hiyori, pastinya salah satu harus menjaga keselamatannya dan juga merahasiakan keberadaannya. Dan yang bertemu dan bertugas menjaga Hiyori tidak lain Denjiro. Dengan diperlihatkan Denjiro yang sedang menjaga Lady Hiyori, Orochi yang berusaha kabur dari Onigashima karena di sekelilingnya ingin dirinya mati. Secara tidak sengaja bertemu dengan Denjiro. Pertemuan ini diperkuat dengan tempat Orochi yang menonton Jack dan versus Ino dekat dengan ruang harta tempat Nine Red Scabar diobati oleh siluet yang sampai saat ini misterius. Suka betul ya Oda ini kasih misteri yang sebelumnya aja belum dipecahkan. Kurozumi Orochi kembali lagi dengan niat buruk para leluhurnya untuk membunuh keturunan dari Kozuki. Dengan kesempatan Hiyori yaitu putri Oden itu sendiri memberikan Orochi untuk mencoba menangkapnya dan menculiknya. Orochi mengetahui perempuan itu Hiyori saat Denjiro memarahi Hiyori yang ikut invasi ke pulau Onigashima. Sedangkan Denjiro yang sedari awal bertugas menjaga Hiyori yang telah mengobati para Nine Red Scabar, menunjukkan kekuatan samurai miliknya. Dikatakan juga Denjiro adalah 3 samurai terkuat dari Nine Red Scabar selain Kinemon dan Asura Doji. Tidak mau kalah, Orochi menunjukkan kekuatan buah iblis yang sebenarnya. Buah iblis mythical Yamata no Orochi mampu mengeluarkan teknik berupa elemental. Seperti biasa, Oda membuat kemampuan elemental bagi pengguna buah iblis mythical Zoan. Contohnya seperti Kaido yang dapat mengeluarkan api dari mulutnya. Sepertinya buah iblis Orochi dibuat bisa mengeluarkan racun seperti kemampuan ular di dunia nyata. Dengan bentroknya Orochi dan Denjiro menyebabkan Hiyori dalam bahaya. Inilah tugas Momo untuk menyelamatkan adiknya. Kisah ini sebenarnya mirip dengan kisah klasik dari Jepang, yaitu Momo sebagai Susanoo, dan di mana di dalam cerita membunuh Yamata no Orochi dengan pedang Ame no Habakiri. Dari pedangnya saja sudah sama dengan pedang yang diwarisi oleh Oden untuk Momo. Sedangkan Hiyori yang diculik Orochi berperan sebagai Tsukiyomi. Penamaan nama-nama ini sudah sering sekali dipakai di serial Naruto. Bisa dibilang, serial Naruto juga terinspirasi dari kisah klasik Jepang ini. Wadaw, itulah prediksi manga One Piece chapter 1027. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri, dan sampai jumpa. Eskero, Yumewo.